Pada pagi hari ini, Senin 25 Desember 2023, kita bersyukur oleh karena Gereja Misi Kristus Sedunia Jemaat Season City, baik yang ada di Manado, di Pedesaan, maupun yang ada di Jakarta, dan atau di tempat-tempat yang lain. Kita sedang beribadah dalam ibadah Natal. Dan kita membahas satu tema khotbah, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Allah Juru Selamatku. Tema ini merupakan pernyataan daripada Maria yang tertulis dalam Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47. Satu himne Maria. Dan kerinduan kita pula bahwa himne Maria ini menjadi himne kita kepada Allah di tengah-tengah perayaan Natal yang berlangsung di sepanjang hari ini, bahkan pada hari-hari selanjutnya. Untuk itu, kita akan membaca satu teks Alkitab dalam Lukas pasal 1 ayat 46 sampai 55. Sebenarnya teks kita hanya pada ayat 46 dan 47. Namun untuk mengerti arti teks dan tema kita pada hari ini, pada pagi hari ini, kita mesti sepatutnya membaca seluruh perikop. Kita membaca Lukas 1 ayat 46 sampai 55. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya, dan sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Dalam ayat yang ke-59, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Dan rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang berkuasa dari takhta-Nya dan meninggalkan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel, hamba-Nya, karena mengingat rahmat-Nya. Dan ayat terakhir, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Amin. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus yang berfirman. Garis besar khotbah saya pada pagi hari ini, yang pertama saya membahas mengenai latar belakang tema khotbah Natal. Selanjutnya pengertian tema, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita karena Tuhan. Yang ketiga, yang menjadi core atau kajian utama tema ini, alasan mengapa Maria menyatakan himne hatiku memuliakan Tuhan, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Tuhan. Ada 3 alasan. Yang pertama, mengapa Maria menyatakan, hai jiwaku, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira, hatiku bersukacita karena Tuhan. Mengapa? Karena ada 3 alasan. 1, ya karena mengenal Tuhan. Maria mengenal Tuhan. Dan yang kedua, karena Maria mengalami lawatan Tuhan. Di tengah-tengah pengenalan Maria tentang Allah, mengenal Allah, Allah melawat Maria. Dan yang ketiga, karena Maria menerima penugasan Tuhan. Mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, menerima penugasan Tuhan adalah inti kekristenan. Orang Kristen tidak dapat dikatakan Kristen kalau tidak mengenal Tuhannya dan kalau tidak mengalami lawatan Tuhan pada dirinya secara pribadi, dan bahkan kalau tidak menerima penugasan dan melaksanakan penugasan Tuhan. Dan yang terakhir, kesimpulan. Kita mulai pada pokok yang pertama. Latar belakang tema khotbah Natal. Ada kesenjangan antara yang ideal dengan yang faktual. Ya, ada gap yang sebenarnya dan yang nyatanya. Sebenarnya seperti apa? Ternyata nyatanya seperti itu. Itu namanya ada gap, ada kesenjangan, dan ada kekecewaan di sana.
ada sesuatu yang tidak patut di sana. Semestinya kita berkata, hatiku, jiwaku memuliakan Tuhan. Hatiku bergembira atau hatiku bersukacita karena Tuhan. Kok tetapi kenyataannya seperti apa? Nah, itu namanya gap atau kesenjangan. Mari kita perhatikan yang pertama. Yang ideal, yang semestinya memuliakan Tuhan dan bersukacita karena Tuhan sebenarnya bukan hanya tema khotbah Natal kita pada pagi hari ini, bukan juga tema acara tertentu atau ibadah tertentu, melainkan sebenarnya namanya memuliakan Tuhan itu adalah tema seluruh kehidupan orang percaya, not only today, but the whole life of Christianity, of our faith, our journey, perjalanan kehidupan kita. Ya temanya apa? Temanya memuliakan Tuhan. Ditambah bersukacita karena Tuhan. Ini tema seluruh kehidupan kita. Tema seluruh kegiatan gereja. Tema kerja kita, tema studi kita. Apa tema studi kita? Memuliakan Tuhan. Bersukacita karena Tuhan. Apa tema kerja kita? Memuliakan Tuhan dan bersukacita karena Tuhan di tengah-tengah pekerjaan. Apa tema kita hidup dalam kehidupan berbangsa? Ya, memuliakan Tuhan. Setiap detil kehidupan kita temanya adalah memuliakan Tuhan dan bersukacita karena Tuhan. Tuhanlah yang menyebabkan kita bersukacita. Jadi ini sebenarnya tema umum, tema mendasar, tema seluruh gereja, tema seluruh perayaan, tema seluruh ibadah, tema seluruh pengabdian kita, yaitu memuliakan Tuhan dan bersukacita karena Tuhan. Seperti yang kita bisa baca dari The Westminster Shorter Catechism atau katekismus singkat Westminster yang ditulis pada abad 17. Dan pertanyaan pertama dalam Shorter Catechism yaitu, what is the main purpose of humankind? Of mankind? Ya, apa sebenarnya tujuan utama manusia? Yaitu to glorify God and to enjoy Him forever. Tujuan utama manusia yaitu ia memuliakan Tuhan dan menikmati Dia, menikmati kemuliaan Tuhan, menikmati Tuhan, menikmati firman Tuhan, menikmati pekerjaan Tuhan, menikmati anugerah Tuhan, menikmati kebaikan Tuhan, menikmati kasih karunia Tuhan, menikmati jam-jam, menikmati Tuhan dalam jam-jam doa, menikmati Tuhan pada saat kita menginjili, menikmati Tuhan di saat kita bekerja, menikmati Tuhan di saat kita bercakap-cakap, menikmati Tuhan di saat kita holiday, menikmati Tuhan di saat kita mengadakan perjalanan anywhere and anytime. We glorify Him and we enjoy Him forever. Itulah artinya tema kita pada ibadah Natal pagi hari ini. Maka itu kata memuliakan Tuhan dan menikmati Tuhan selamanya paralel dengan tema khotbah kita, memuliakan jiwaku, memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Tuhan. Kalau memuliakan Tuhan itu glorify God, dan juga bersukacita, enjoy Him forever. Menikmatinya selamanya, bersukacita karena Tuhan. Jadi ada paralelisme antara himne Maria dan rumusan Westminster Shorter Catechism mengenai tujuan tertinggi manusia. Bapak-Ibu sekalian, tetapi sayangnya, yang tadi yang ideal seperti itu sebenarnya. Tetapi sayangnya ada terjadi gap atau kesenjangan. Yang faktual, tema jiwaku memuliakan Tuhan, hatiku bergembira atau hatiku bersukacita karena Tuhan sedang pudar. Apalagi pada era pasca modern ini, telah terjadi pemudaran himne. Pada abad-abad silam, pada tahun-tahun yang lalu,
himne menjadi lagu-lagu yang menguasai gereja. Ya, para umat Tuhan sering menyanyikan himne. Artinya apa? Pemuliaan bagi Allah. Kemuliaan bagi Allah. Allah ditinggikan, Allah dimasyurkan, Allah diagungkan, Allah dibesarkan. Itu namanya himne. Dan itu merupakan lagu yang banyak diungkapkan dalam gereja-gereja atau dinyanyikan di gereja-gereja pada masa silam. Tapi pada masa kini lagu-lagu gereja sudah banyak berubah. Lebih banyak bagaimana Tuhan memberkati kita, Tuhan menjaga kita, Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kita. Tema nyanyian bukan lagi Tuhan. Ya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, tidak lagi, melainkan berkat bagi manusia yang mengikuti Tuhan. Itu telah berubah. Himne bahkan menjadi hilang di tengah-tengah gereja-gereja di dunia ini. Bahkan pujian kepada Allah ya sudah menjadi sama dengan pujian kepada manusia. Kita menyebut Allah itu hebat dan kita menyebut juga anak kita hebat. Kita menyebut Allah itu baik, lalu kita menyebut juga teman kita baik. Jadi kata-kata yang sama, ya. A majesty, a wonderful. Kita memberikan apresiasi, mantap. Ya, luar biasa. Kata-kata itu kita sampaikan kepada Tuhan, engkau luar biasa. Dan kita juga berbicara kepada sama manusia, atau pada teman kita, atau pada orang tua kita, pada anak kita, orang tua saya luar biasa. Lalu apa kata himne untuk Tuhan? Kalau kata-katanya sama, maka kita mencuri kata-kata untuk Allah, kita curi dan kita pakai untuk sesama. Bapak Ibu yang dikasih dan yang mengasihi Tuhan. Pujian bagi Tuhan diganti dengan pujian bagi diri sendiri. Itulah yang terjadi selama berabad-abad, bahkan secara khusus pada era pasca modern atau postmodern. Kita sering, apalagi di sosial media, ya di sejumlah channel televisi, terlalu banyak pengagungan tentang prestasi manusia. Pengagungan mengenai capaian-capaian manusia, capaian-capaian perusahaan, capaian-capaian pemimpin-pemimpin bangsa. Berhasil. Luar biasa pemimpin bangsa kita. Luar biasa presiden, luar biasa gubernur, luar biasa bupati, luar biasa pendeta, luar biasa. Dan di mana kata luar biasa untuk Tuhan? Ya, di mana kata luar biasa untuk Tuhan? Himne bagi Tuhan sedang lenyap diganti himne bagi diri sendiri. Himne bagi sesama manusia. Himne bagi orang-orang yang kita kasih. Karena itu sebenarnya kami keluarga ingin membuat kartu Natal. Tapi kemarin saya sampaikan tidak usahlah. Foto keluarga, kemudian selamat Natal. Kenapa begini ya? Saya berpikir-pikir, kenapa harus seperti itu? Menyampaikan Natal, lalu kita tampilkan video singkat tentang keluarga. Kenapa tidak menyampaikan video tentang Tuhan? Nyanyian-nyanyian Natal, kemuliaan bagi Allah. Kenapa harus mengganti dengan foto-foto kita untuk kita mau menyatakan, inilah aku. Mestinya kita siarkan di Sion. Kita siarkan nyanyian bahwa telah lahir bagimu juru selamat hari ini di kota Daud. Mestinya itu yang kita siarkan. Tapi mengapa kemudian kita menyiarkan video-video pribadi? Mengapa kita menyiapkan video keluarga untuk ucapan Natal? Itulah yang saya katakan sedang terjadi pemudaran himne kemuliaan bagi Allah. Dan saya pikir dan saya tahu dan Bapak Ibu pun tahu terjadi kemerosotan gereja pada masa kini. Dan di antaranya dapat diidentifikasi dengan kemerosotan himne, pujian, nyanyian bagi Allah. Bapak Ibu sekalian, mari kita mereformasi himne yang sudah dicuri oleh manusia, dirampas oleh manusia,
kita kembalikan himne hanya untuk Allah. Himne tidak pernah untuk manusia. Kemuliaan tidak pernah untuk manusia. Kemuliaan itu hanya bagi Allah, tidak untuk manusia. Kemuliaan bagi manusia itu pekerjaan setan yang memang mempermuliakan manusia, mempermuliakan setan. Karena kita merebut hak Tuhan, hak prerogatif Tuhan, yaitu himne kemuliaan bagi Allah. Kita rebut untuk apa? Untuk diri kita dan untuk sesama yang kita puji. Bapak Ibu yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita membahas poin pertama, pengertian tema khotbah Natal. Apa arti jiwaku memuliakan Tuhan? Dan hatiku bergembira karena Tuhan. Kata hatiku dan jiwaku ini sama, paralel. Tidak usah dijelaskan secara tersendiri. Ya, tetapi istilah memuliakan Tuhan ada kesamaan juga dengan bergembira atau bersukacita. Namun ada perbedaan pengertian yang hendak saya jelaskan berikut ini. Lukas pasal 1 ayat 46 dan 47. Ya, ini tidak memuat nyanyian pujian biasa. Nyanyian pujian biasa. Melainkan nyanyian pujian yang khusus yang disebut himne. Kalau himne itu lebih banyak pada pengagungan Tuhan. Pemuliaan Tuhan. Extol him. Peninggian Tuhan. Dalam bahasa Yunani tertulis megalinei yang berarti magnify. Magnify atau dalam bahasa Inggris juga ada glorify atau memuliakan. Glorify itu memuliakan. Dan sesungguhnya seperti yang saya sudah kemukakan tadi, tidak untuk manusia, melainkan untuk yang namanya master, ruler, and savior. Yaitu Tuhan di atas segala Tuhan, yaitu masters. Ruler itu penguasa, ya, majesty itu, majesty, penguasa, dan savior, yaitu penyelamat. Dan sekali lagi, himne itu hanya untuk Tuhan. Himne itu hanya untuk penguasa. Dan himne itu hanya untuk penyelamat. Oh, betapa sedihnya manusia merampas. Manusia bukan penyelamat, bukan penguasa. Tapi mengapa manusia merampas hak yang bukan hak dia? Inilah pemberontakan dalam gereja masa kini. Tak terasa. Memang kita kedengarannya ada lagu-lagu rohani. Tapi sebenarnya satu pengkhianatan dan satu pemberontakan manusia yang merebut yang bukan haknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bersukacita karena Allah juru selamatku. Bukanlah dua kalimat dan dua pengertian. Melainkan satu kalimat, satu pengertian paralel sinonim. Atau synonymous parallelism. Itu dalam pengertian teks Alkitab ya. Itu artinya sama. Kita memuliakan Tuhan sama dengan kita mengalami apa yang artinya bersukacita. Orang yang memuliakan Tuhan pasti bersukacita. Ya, mari kita perhatikan pembahasan selanjutnya. Tema jiwaku memuliakan Tuhan dalam terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, LAI. Ya, kemudian terjemahan King James Version. And Mary said, my soul doth magnify the Lord, curious. And my spirit hath rejoiced in God. Ada kata sama dengan Lembaga Alkitab Indonesia, memuliakan Tuhan. Lalu karena Allah, Tuhan dan Allah dalam King James Version, kemudian terjemahan kurion dan theo. Kita memuliakan jiwaku, memuliakan kurion. Kurios ini itu hanya mungkin diungkapkan oleh jiwa manusia. My soul, my heart, my inner life. Mengungkapkan hubungan. Jadi
memuliakan Allah karena hubungan sebagai antara hamba dan kurion, hamba dan Tuhan. Jadi karena saya ini hamba, karena kita ini hamba, maka kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jiwaku ya Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan, engkaulah Tuanku, dan akulah hambamu. Ya, itu artinya, lalu my spirit bisa berarti hatiku dalam bahasa Yunani, bahasa Ibrani, khususnya background Jewish people atau umat Yahudi, biasanya sebutan hatiku, jiwaku, kehendakku, my will itu sinonim. Ya. Jadi hatiku, jiwaku, rohku bersukacita dalam Allah. Atau diterjemahkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, karena Allah. Bagus juga. Karena Allah penyebab aku bersukacita. Tapi juga bagus diungkapkan, aku bersukacita bukan dalam gereja, tapi dalam Tuhan. In the Lord. I rejoice in the Lord. Ya, sama itu juga berkenaan dengan shalom. Rejoice sama dengan shalom. Dan sama juga dengan ungkapan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera atau shalom di antara orang yang dikehendaki olehnya. Nah, ada kata theo berbeda dengan kurion. Ini saya bersukacita di dalam Allah, pencipta langit dan bumi, yang juga adalah penyelamatku. Itu artinya penggunaan kurion dan theos atau theo. Ya, karena Allah juru selamatku. Kalau kita perhatikan kata magnify dan rejoice, ini dua kata paralel yang sense-nya sama. Pengertiannya sama. Kepada Allah magnify the Lord, rejoiced in the Lord, in God, rejoiced in God, bersukacita dalam Allah. Itu sama, keparalelannya itu karena Allah, bukan pada kata magnify and rejoice, tapi pada Lord and God. Nah, apa artinya, Pak? Dari teks ini, perhatikan, dari teks ini, magnify and rejoice, my soul and my spirit. Perhatikan hal yang menarik dan sangat berkesan. Bersukacita karena Allah, dalam Allah, itu dalam bentuk past tense, sedangkan jiwaku memuliakan Tuhan dalam bentuk present tense. Dengan kata lain, sebenarnya begini. Hatiku bersukacita dalam Allah. Kapan? Karena kan dalam Allah juru selamatku, my savior. Hatiku bersukacita karena saya telah diselamatkan dalam Allah. Ya, I have been saved. Ya, saya telah diselamatkan dalam Allah, in God, through Christ. So that's why I magnify Him dalam bentuk present. Jadi memuliakan Allah itu present. Tapi rejoice ini dalam bentuk past tense. Saya telah diselamatkan dan saya bersukacita untuk hal itu. Saya bersukacita karena saya telah diselamatkan. Coba pikirkan. Apa sih yang paling membuat kita bersukacita? Kado, pemberian, penghormatan, penyebutan nama-nama terhormat? Not at all. Tidak sama sekali. Melainkan because we have already saved by God, the Savior. Keselamatan, sukacita terbesar
adalah karena kita telah diselamatkan. Kalau kita bersuka cita karena dapat gaji 13, karena kita mendapatkan penghargaan, karena kita mendapat posisi kerja pada level market, pada level direktur, kita mendapatkan apa saja yang dunia inginkan, sebenarnya mengungkapkan kita belum diselamatkan. Tapi kalau orang benar-benar merasakan, menjiwai betapa hidupnya luar biasa dari Tuhan menyelamatkan dia, wow, dia tidak akan pernah berhenti untuk glorify God, memuliakan Tuhan. Itu pengertiannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi, mari kita memuliakan Tuhan saat ini, karena kita telah diselamatkan kemarin hari, tahun lalu, when we believe in Christ Jesus for the first time. Nah, Maria telah menjadi percaya kepada Tuhan. So dia berkata, hatiku memuliakan Tuhan. Karena Maria telah percaya, telah diselamatkan. Pada waktu dia dikunjungi oleh malaikat Tuhan. Dan dia berkata, jadilah padaku seperti yang difirmankan. Seperti yang kau kendaki, yang Tuhan kendaki. Bapak Ibu. Maka itu lagu himne atau himne Maria diungkapkan dalam Lukas pasal 1 ayat 56 sampai 55. Memuliakan dan bersukacita diungkapkan dalam 3 jenis himne. Yang pertama, yakni himne pribadi, personal hymns. Itu diungkapkan dengan jiwaku, hatiku, juru selamatku, ku. Segala keturunan akan menyebut ku berbahagia. Atau lebih tepat diberkati, bukan berbahagia. Segala keturunan akan menyebut aku blessed, diberkati, bukan berbahagia. Nah, ini merupakan himne pribadi. Banyak orang cenderung himne komunal. Dia menyanyi kalau bersama-sama. Dia tidak memiliki lagu. Sekalipun kita tidak menjadi pencipta lagu, tapi mestinya orang percaya memiliki lagu pribadi. Apa lagu pribadi kita? Ini sungguh-sungguh Maria sedang memberitahukan, I have a song. I have a personal song. Saya memiliki lagu pribadiku dengan Tuhan. Hubunganku dengan Tuhan, ku nyanyikan. Pengalamanku dengan Tuhan, ku nyanyikan. So that's why I have a personal hymns. Saya memiliki lagu-lagu himne pribadi. Saya nggak mengatakan bahwa beli lagu CD itu salah. Tapi sangat menyedihkan kalau kita menyanyikan lagu orang dan kita tidak pernah menyanyikan lagu kita. Ya, personal hymns, jiwaku, hatiku, laguku, nyanyianku, juru selamatku, penolongku, gembalaku. Ini mesti diungkapkan dalam nyanyian-nyanyian pribadi orang percaya. Baru kemudian nyanyian selanjutnya, himne universal. Diungkapkan dalam ayat yang ke-50 sampai 53. Ya. Dan seterusnya diungkapkan dalam teks itu pekerjaan Tuhan dan turun-temurun atas orang yang takut akan Dia, atas orang-orang congkak, orang-orang berkuasa, orang-orang rendah, orang-orang lapar, dan sebagainya. Itu universal. Ini mengungkapkan bahwa himne universal. Apapun yang terjadi dalam dunia ini merupakan himne universal. Semuanya kemuliaan bagi Allah. Tidak hanya kita memuliakan secara pribadi tentang Allah, kepada Allah. Tapi kita melihat dunia ini. Semestinya membuat kita menyatakan
universal hymns. Ya, himne universal. Tidak hanya berkenaan dengan hubungan pribadi dengan Tuhan, tetapi apa yang kita lihat di dunia ini itu menjadi pengakuan kepemuliaan Allah di tempat yang maha tinggi. Apapun yang terjadi. Ya. Kemudian yang ketiga, himne komunal atau communal hymns. Ia menolong Israel seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham, kepada keturunannya selama-lamanya. Ini himne gereja, himne orang percaya, atau himne umat Allah. Dalam ayat yang ke-53, 54 sampai 55. Memang ini utuh. Himne itu hanya untuk Allah, dari kita, dari gereja, dari orang percaya, dari seluruh aspek di dunia ini. Memang semuanya adalah bagi Tuhan. Tidak ada yang bagi kita. Semua apapun yang ada di Indonesia ini. Ya, alam semesta, alam sumber daya alam di Indonesia bagi Allah. Seluruh penduduk Indonesia bagi Allah. Pemerintahan, hendaknya kita mengajak, yuk memuliakan Tuhan. Hendaknya kita mengajak orang-orang lapar, orang congkak, orang-orang berkuasa, orang-orang rendah hati. Yuk, we glorify Him. We magnify Him alone. Itu artinya. Ayo gereja Tuhan. Kita nyanyikan nyanyian bagi Tuhan. Bagaimana? Boleh menyanyikan lagu bagi Tuhan. Mari kita beribadah. Itu pun himne. Bapak Ibu, ibadah itu himne bagi Tuhan. Penginjilan itu adalah himne bagi Tuhan. Why? Because we glorify Him. We magnify God through teaching, preaching, teaching, leading, writing. We glorify Him. Jadi apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita pikirkan, demi himne bagi Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah 3 jenis himne Maria yang sangat berarti untuk kita sekalian. Yang ketiga, pokok bahasan yang ketiga, tadi kan pengertian mengenai himne, mengenai kemuliaan hatiku, jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bersukacita karena Tuhan, dalam Allah. Lalu pertanyaan, apa dasarnya Pak? Apa landasan kita bisa berkata demikian? Saya nggak punya kekuatan untuk berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Ya saya rindu, tetapi apa dasarnya? Ini dasar atau alasan tema. Mengapa jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira atau bersukacita karena Tuhan? 1. Mengapa Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersukacita dalam Allah. Mengapa? Karena Maria mengenal Tuhan sehingga muncul kesadaran dirinya. Memang tidak pernah akan ada kesadaran diri. Who am I? Tanpa kita mengenal Allah. Orang yang tidak pernah mengenal Allah sebenarnya tidak pernah sadar diri. Orang yang tidak pernah mengenal Allah tidak pernah tahu siapa dirinya. Yang dia tahu hanya kulit luar saja yang dia tahu. Dia nggak mengerti dirinya karena dia tidak mengenal Allah. Sebagaimana seorang teolog besar, Karl Barth, berkata atau menulis dalam bukunya, mengenal Allah memungkinkan kita manusia mengenal diri kita sendiri. Tanpa mengenal Allah, tak seorang pun dapat memahami mengenal dirinya. Yang dia kenal egonya, yang dia kenal kesenangannya, yang dia kenal keterbatasannya dan dosanya. Mengapa Maria memuliakan Allah dan bersukacita
dalam Allah. Karena Maria mengenal Allah. Sebagai seorang Yahudi, Maria telah tahu bahwa memang akan datang seorang Mesias. Karena Maria dididik dalam tradisi Yahudi yang tiap-tiap hari Maria dan pada umumnya orang Yahudi membaca kitab suci, mengikuti uraian-uraian kitab suci di bait Allah atau di sinagoge-sinagoge. Setelah Maria mendengar berita kelahiran Yesus Kristus, ya mulanya waktu dia dikunjungi oleh malaikat, "Salam hai engkau Maria, salam hai engkau yang dikaruniai." Ya, Maria menerima salam dan sekaligus menerima penugasan. Tapi Maria tidak percaya. Namun oleh intervensi Allah sendiri, Roh Kudus, sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan anak itu anak yang maha tinggi. Allah yang perkasa. Wow. Tapi Maria, she didn't believe. Namun Allah berfirman, Roh Kuduslah yang akan memungkinkan semua itu terjadi. Sehingga Maria berkata demikian, "Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dalam hal ini terjadi interaksi ya. Interaksi antara Allah dan Maria. Demikian pula kita semestinya. Kalau kita memiliki interaksi dengan Tuhan, terjadi percakapan, dialog dengan Tuhan, itulah proses kita mengalami proses mengenal Allah. Kalau nggak ada interaksi, kita hanya baca, bahkan nggak ngerti. No interaction, no dialogue. Mengenal Allah itu adalah dialog dengan Tuhan. Tuhan bicara pada kita lewat firman Tuhan, Alkitab yang kita baca. Kita bicara pada Tuhan dengan doa kita setelah baca Alkitab. Bagaimana orang berdoa tanpa baca Alkitab? Kita boleh berkata, "Ya Tuhan, ya Allahku, please, ya Tuhan," karena kita membaca Alkitab. Terjadi dialog. Allah berdialog dengan kita dan kita berdialog dengan Allah. Ini namanya learning process. Dan Maria mengalami hal tersebut. Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah, my salvation, my savior, juru selamatku. Allah juru selamatku." Ini jiwaku, hatiku, juru selamatku. Ini mengungkapkan adanya hubungan pribadi dengan Allahku. Hubungan pribadi dengan Allah ini mengungkapkan juga pengenalan secara pribadi. Bahwa Maria mengenal Allah secara pribadi. Jiwaku, hatiku, juru selamatku. Maka itulah alasan pertama mengapa Maria berkata, "Jiwaku memuliakan Tuhan." Maria memuliakan Tuhan bukan karena Maria memiliki potensi memuliakan Tuhan. Suara merdu, suka musik, ya juara 1, mencari bakat, juara Indonesian Idol, Ahfi Junior. Coba lihat sedihnya bangsa gereja-gereja mengundang Afi, mengundang Indonesian juara 1 Indonesia, tapi hilang juga. Jadi kemampuan olah vokal tidaklah menjamin orang itu memuliakan Tuhan. Tapi orang memuliakan Tuhan sekalipun pasti Tuhan membuat dia berpotensi. Ya, saya mengatakan ada Pak Pendeta Randi. Sejak saya mengenal Pak Pendeta Randi di Kawangkoan 30-40 tahun yang lalu, beliau konsisten menjadi gospel singers, pemuji Tuhan.
Ya, sejak saat itu sampai sekarang saya melihat pekerjaan Tuhan pada beliau karena banyak orang, banyak pemuji yang sudah pada hilang semua. Ya, dulu ngetop, sekarang hilang. Dulu. Tapi sekarang hilang. Saya tidak memuji Pak Randi, tetapi saya memuji Allah Pak Randi. Allah saya juga yang mempertahankan, memelihara. Tuhan memberikan hati juru selamatku, jiwaku. Dan itu tak akan terhapuskan. Dan Tuhan bekali dengan kemampuan olah vokal. Ya, saya sangat bersyukur untuk hal itu. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mestinya mengenal Allah, mengalami keselamatan, membuat Maria sadar diri bahwa dirinya kecil. Sehingga tertulis, sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Jadi Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan. Dan di same time, dia berkata, dia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Wow, Maria pada waktu memuliakan Allah, dia menyadari kerendahan diri, kerendahannya sebagai hamba. Inilah, jadi himne bagi Allah, dan kita humble, dan kita rendah. Itulah penting sekali. Makin kita memuliakan Tuhan, makin kita humble. Tapi kalau kita makin memuliakan Tuhan dan makin tinggi hati, itu tidak pernah memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kata memperhatikan kerendahan hambanya adalah sinonim dengan, ya aku beroleh kasih karunia. Hidup kalau saya bisa menyanyi, karena saya beroleh kasih karunia. Kalau sepun saya berkata saya boleh berkhotbah saat ini, saya beroleh kasih karunia. Kalau Pak Randi menyanyi berpuluh-puluh tahun dan tema utama nyanyiannya kemuliaan bagi Allah, Injil Yesus Kristus, karena kasih karunia. Karena kasih karunia. Frase kerendahan hambanya sinonim dengan kata lowly state, keadaan terendah. Atau dan juga kata maid servant, slave atau hamba yang nothing. Maka kita boleh berkata demikian, Lord, you are everything. Kemuliaan hanya bagimu, and I am nothing. Itulah luar biasa sekali. Pengertiannya bahwa jiwaku memuliakan Tuhan. You are everything. You belong. Engkau adalah yang tertinggi dan aku terendah. Maka itu hamba-hamba Tuhan, orang-orang yang melayani Tuhan, semestinya makin sadar diri, makin kenal Allah, makin tahu diri, makin sadar diri. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengasihi Tuhan. Saat Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan, beliau mengakui bahwa sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Antara Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, Allah ditinggikan, dan aku rendah dan direndahkan. Aku rendah, semakin rendah. Apa arti? Itu sama dengan ini, himne para malaikat. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, paling atas, paling tinggi, the highest thing. Dan damai sejahtera di bumi paling bawah, paling rendah, heaven and earth. Maka sebenarnya kita diingatkan, when we think about heaven and think about earth, we know that antara Allah itu dan kita ini adalah totally berbeda, totally tak terjembatani. Tetapi Kristus adalah kemuliaan, dan Kristus adalah damai sejahtera kita. Dialah mediator kita. Dan sama juga ungkapan Yohanes Pembaptis, yang harus makin besar
tapi aku harus makin kecil. Saya rindu sekali ini kita mengalami ini. Dia harus makin besar, kita harus makin kecil. Biarlah ini menjadi tema hidup kita. Ya, dalam melayani Tuhan, Tuhan makin, dia harus makin bertambah-tambah, aku makin berkurang-kurang. Ini bukan sekedar lagu. Dia bertambah, 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 bertambah. Aku harus makin berkurang-kurang. Bukan hanya tema lagu, tapi tema hidup kita. Jangan baru MTH, sudah makin tinggi hati. MTH. Dokter, dokter apa? Dosa, dosa re. Saya memperhatikan seperti di YouTube atau di sosial media, orang-orang yang bergelar tinggi sukar lagi menemukan kerendahan hati. Apalagi dalam organisasi-organisasi level nasional, tampillah tokoh-tokoh yang punya jabatan-jabatan gerejawi, ketua sinode, sekretaris sinode, ketua STT, ya, rektor perguruan tinggi Kristen. Ini merupakan satu peringatan untuk saya dan kita semua. Ia harus makin tinggi, ia harus makin besar, aku harus makin kecil. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Alasan yang kedua, mengapa Maria memuliakan Allah dan bersukacita dalam Allah? Alasan yang kedua, karena Maria mengalami lawatan Tuhan secara khusus. Dan saya harap ini menjadi perhatian kita, Bapak, Ibu, dan jemaat sekalian. Kita perlu lawatan Tuhan, kunjungan Tuhan. Dan biasanya lawatan Tuhan ini hanya melalui firman-Nya. Tidak ada Tuhan melawat dan tidak berfirman. Mari perhatikan uraian berikut. Waktu malaikat Tuhan datang menjumpai Maria, sebenarnya pada umumnya orang Yahudi mengetahui bahwa kalau mereka bisa melihat Tuhan, melihat malaikat Tuhan, atau dikunjungi oleh malaikat Tuhan, maka ada dua kemungkinan, yaitu akan ada malapetaka, karena malaikat Tuhan dipahami membawa hukuman Tuhan, menjadi eksekutor hukuman Tuhan. Tapi juga di dalam perjanjian lama, malaikat Tuhan juga bisa dalam pengertian pembelaan, pemeliharaan Tuhan atas umatnya. Maka di teks ini Maria sadar, wah, dia kaget. Tetapi langsung diantisipasi oleh malaikat Tuhan. Jadi malaikat Tuhan itu tahu antisipasi ya. Dia dengan apa? Jangan takut Ria. Ria. Hai Maria, ojo wedi. Sebab engkau beroleh kasih karunia, kamu tidak beroleh hukuman. I'm not coming to punish you. I'm not coming to punish you, but I'm coming to tell you, to tell you bahwa engkau beroleh kasih karunia. Wow. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita perlu lawatan Tuhan. Saya rindu tiap-tiap kali, tiap-tiap momen hidup saya menerima firman Tuhan khusus. Sampai bisa menangis gitu loh. Kalau saya mencatat tahun ini, berkali-kali Tuhan melawat saya. Ya, minggu lalu Tuhan melawat saya tatkala saya berkhotbah di Batu Malang dengan tema Nothing is impossible with God. Saya bersaksi, sebenarnya memikirkan untuk pergi ke Amerika Latin terlalu jauh untuk mendirikan sekolah teologi di Amerika Latin. Terlalu jauh dan terlalu berat, saya sudah mulai tua. Dan memikirkan kos pergi terbang ke sana. Ya, minimal harus memikirkan ada 100 juta untuk pergi. Dan nampaknya impossible. Tapi waktu saya berkhotbah di saat itu, Tuhan bicara pada saya. Nothing is impossible with you, Stavry. Ya,
Sebagaimana malaikat berkata pada Maria, Ria, nothing is impossible with God. Everything possible. Nah, demikian pula saya langsung ditampar Tuhan dengan berkata, kalau kita melayani Tuhan hanya hal-hal possible, ya biasa. Nggak perlu doa, nggak perlu puasa, karena possible. Possible itu rasional, possible itu realistis. Tapi Tuhan melawat saya waktu itu, dan saya bergairah lagi. Yes, Lord. Dan gairah ini bukan gairah, saya juga terheran-heran gitu. Kenapa saya kemudian bergairah sekali? Dan ternyata itu lawatan Tuhan untuk saya. Mari hamba-hamba Tuhan. Mari mahasiswa. Alami lawatan Tuhan. Dan lawatan Tuhan adalah melalui firman Tuhan. Tuhan melawat melalui firman-Nya. Banyak cenderung orang merasa dilawat Tuhan, tapi nggak dengar firman. Lawatan Tuhan ini lawatan firman Tuhan di tengah-tengah rutinitas harian Maria. Maria tiap hari mungkin juga ke pasar, masak. Si Maria lah seorang perempuan, nggak spesial. Dia biasa saja sama dengan kita perempuan di sini di dalam mengikuti Zoom atau ibadah ini. Tetapi yang spesial, Maria mengalami lawatan ilahi melalui malaikat Tuhan. Dan Maria bergairah. Maria memiliki gairah ilahi. Demikian pula kita menyanyi itu harus memiliki gairah ilahi. Melayani, bersaksi, berkhotbah harus memiliki gairah ilahi. Apa yang membuat kita bergairah melayani Tuhan? Kalau bukan Tuhan, maka kita perlu lawatan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita memerlukan lawatan Tuhan, gairah hidup dalam Tuhan, dan gairah dalam segala hal. Bapak Ibu, termasuk gairah dalam pernikahan, gairah dalam hubungan suami istri, gairah dalam pelayanan. Lawatan Tuhan pada masa kini sedihnya diganti dengan secara dangkal. Mujizat Tuhan, mujizat masih berlaku. Hanya itu, sedangkal itu, orang sakit disembuhkan, mata buta melihat, pincang berjalan, gak punya uang, dapat uang. Ini ajaran dangkal sekali. Nggak sesuai dengan firman Tuhan. Maria mengalami lawatan Tuhan itu dalam bentuk firman Allah. Allah melawat kita dengan firman-Nya. Allah melawat kita melalui pengenalan kita dan akhirnya kita bergairah. Ada gairah rohani. Kalau kita bergairah karena terjadwal, kalau kita bergairah karena saya ketua sinode, karena saya pendeta jemaat, saya bergairah karena jabatan, something wrong. Tapi kalau kita bergairah karena firman Tuhan, itulah yang something, not wrong. Itu sesuatu yang berarti. Mari kita bergairah karena firman Tuhan. Bapak Ibu, ya kita mungkin pada awal-awal pertobatan ya, seperti yang saya pikir pada umumnya alami, saya pun dulu begitu. Lagu-lagu kita bersemangat. Ya, seperti lagu Hello, Hello Bandung, Ibu Kota Periang. Oh, kita semangat sekali. Ikut Tuhan siang malam, tak kenal lelah. Baru muncul lagu, saya mau iring Tuhan. Walaupun aku susah, pikul salib, saya mau menderita dalam dunia. Kita semangat sekali. Waktu kita pertama kali ikut Tuhan, bertobat, kita semangat sekali. Lagu-lagunya teosentris. Engkaulah, you are alone, you are alone. Ya, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Aku tidak peduli, aku mati syahid pun. Aku nggak menikah pun tidak apa-apa Tuhan. Yang penting Engkau segalanya. Walaupun aku. Tapi Engkau. Memang nampaknya teosentris. Tapi setelah sekian lama mengiring Tuhan, mendapat gelar STH, mendapat gelar MTH, apalagi tambah doktor, mulai menjadi dulu kondektur gereja, kondektur antar jemput jemaat, kemudian menjadi direktur,
menjadi majelis jemaat, menjadi evangelis gitu, menjadi jadi-jadian, menjadi pendeta jemaat, mulai nyanyi lagu ini, berubah lagu. Lagu-lagunya menjadi antroposentris. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati, siang malam, bukan untuk Tuhan tapi diberkati. Hitung berkat satu per satu. Itu berubah menjadi lagu-lagu seperti itu. Dan itu bukan guyonan, tetapi itu kebiasaan mengungkapkan apa sebenarnya yang terjadi. Coba lagu kita apa? Ada teman-teman mahasiswa stuck RRI di sana. Ya, coba lagu kita apa? Aku diberkati atau Tuhan dimuliakan? Kalau lagu kita terlalu banyak, aku diberkati, ada something wrong nih di sini. Garong mungkin juga menggarong. Tapi kalau semuanya kemuliaan hanya bagi Allah. Bagi Allah. Siang malam Allah. Ya. Jangan hitung berkat. Berapa untung hari ini ya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pemasukan hari ini masih pagi hari 25 juta. Puji Tuhan. Siang hari masuk lagi 25 juta. Puji Tuhan. Sore hari masuk lagi 50 juta. Hitung berkat satu persatu. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Lagu-lagu gereja sekarang telah berubah. Bahkan hilang sebagaimana yang saya ungkapkan tadi. Diganti dengan lagu-lagu kontemporer yang saya tidak mempersalahkan dan memandang rendah kontemporer songs. Tapi jangan sampai kita berorientasi pada si penyembah, si pendoa. Aku menjadi puas. Aku tenang. Aku Kerawang Bekasi bawa pena kain Anwar. Aku. Tema hidup kita bukan aku lagi. Melainkan dia, Kristus yang hidup dalam aku. Seperti Paulus. My tema hidup not on, tidak lagi aku. Tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Bapak Ibu, kehilangan gairah doa, kehilangan gairah hidup kudus. Gampang nipu loh. Gampang bohong. Gampang manipulasi. Gampang sekali jatuh dalam pencobaan. Gampang sekali. Prinsipnya hilang. Dulu saya mau iring Tuhan. Saya mau jadi dosen stuck RRI selama-lamanya. Demi Tuhan. Sekarang ketemu cewek. Udah berubah semua. Sudah hancur semua. Pengakuan-pengakuan omong gombal-gombal hancur semua. Karena memang nggak tulus. Mari kita mengalami, Bapak Ibu sekalian, sebagai sesama hamba Tuhan. Mari saya mengajak kita. Kita memerlukan lawatan Tuhan. Yaitu ada kunjungan Tuhan secara khusus melalui firman-Nya. Kita beroleh jawaban Tuhan. Kita beroleh inklusi dari Tuhan. Dan kita akan memasuki tahun 2024. Meneruskanlah, bukan memasuki. Melanjutkan kehidupan dan pelayanan kita di tahun 2024. Kita sungguh-sungguh memerlukan lawatan Tuhan. Itu gairah hidup kita. Ditopang oleh kunjungan Tuhan lewat firman-Nya. Secara pribadi menyentuh kita setiap saat. Oh, betapa indahnya kalau kita yakin Tuhan bicara pada kita secara personal. Personal hymns. Bapak Ibu, yang terakhir, yang ketiga. Mengapa Maria berkata, jiwaku memuliakan Tuhan. Dan hatiku bersuka cita karena Tuhan. Karena Allah. Yang ketiga, yang pertama tadi, karena mengenal Allah. Yang kedua, mengalami, not only mengenal Allah. Untuk apa mengenal Allah? Tapi mengenal itu sampai pada lawatan. Mengalami lawatan Tuhan. Lalu yang ketiga, menerima penugasan dan penyertaan Tuhan. Oh, mana mungkin kita tidak berkata kemuliaan bagi Allah saja. Sampai berkata, tidak perlulah diri sendiri. Nggak perlu lagi mikirkan
damai sejahtera, sukacita bagi diri sendiri. We don't care about it. Tapi semuanya kemuliaan bagi Allah. Kenapa? Mengenal Allah yang wow. Everything, segala sesuatu, and I am nothing. Dan mengalami lawatan firman Tuhan, serta menerima penugasan Tuhan. Dan penugasan Tuhan pasti diikuti dengan penyertaan Tuhan. Tidak mungkin dan tidak pernah Allah menugaskan, Allah membiarkan. Kalau Allah menugaskan, maka Allah menyertai. Kalau tanya, Tuhan aku sertai aku, sertai aku, sertai aku. Ya, berapa hari yang lalu kami keluarga sengaja mendoakan khusus untuk ke Yogyakarta 3 hari di sana. Kadang-kadang saya berpikir, Tuhan, saya tidak menginjil di sana, tidak khotbah di sana, tapi saya perlu relaksasi, perlu fellowship dengan keluarga, doa, dan perlu keakraban dengan keluarga, walaupun mungkin nggak begitu akrab juga. Ya, tapi perlu sekali. Ya, Bapak Bu. Namun saya berpikir, walaupun saya pergi di sana bukan untuk khotbah Tuhan, tetapi hidup saya ini seluruhnya, seantero hidup saya bukan lagi terpilah-pilah. Maka saya melihat begini, hubungan saya dengan keluarga saya adalah bagian dari penugasan Tuhan. Penugasan Tuhan bagi saya itu beritakan Injil sampai akhir hidup. Nah, beritakan Injil tidak bisa dipisahkan juga dengan saya refreshing, saya holiday, atau saya makan bersama, atau bersama dengan keluarga, dan sebagainya. Termasuk kepedulian mengenai orang-orang yang papa. Itu bagian daripada whole life penugasan Tuhan. Nah, lawatan Tuhan disertai penugasan Tuhan. Sesungguhnya, hai Maria, engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Tuhan melawat dan Tuhan berfirman dan Tuhan menugaskan. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Penugasan ini mulia banget. Sangat mulia. Kenapa? Karena anak yang dikandung nanti oleh Maria adalah anak Allah yang maha tinggi sebagai raja. Wow. Bapak Ibu, kita ini memiliki tugas yang luar biasa. Sama dengan Maria. Maria mengandung dan melahirkan anak Allah, dan kita hamba-hamba Tuhan memberitakan anak Allah. Sama tugasnya. Anak Maria, he was pregnant and melahirkan, ya, gave birth, melahirkan juru selamat, dan kita memberitakan juru selamat. Sama. Disinilah penugasan kita. Maka marilah kita bersyukur, menjadi percaya Yesus, melayani Tuhan Yesus Kristus. Kenapa kita melayani? Itu anak Allah, maha tinggi, raja di atas segala raja. Wong kita baru jadi ASN, aparatur sipil negara, sudah sombong. Baru melaksanakan tugas-tugas perusahaan, tugas-tugas kemanusiaan, sudah seperti nggak injak tanah. Tapi kita hamba Tuhan, jangan pernah mundur. Ini terlalu mulia bagi kita menjadi hamba Tuhan. Saya sekali lagi, ada kampo di sana ya. Terlalu mulia kita menjadi hamba Tuhan. Terlalu mulia. Kenapa? Maria mengandung dan melahirkan anak Allah, maha tinggi. Kita ini loh menyampaikan berita tentang anak Allah, maha tinggi. Itulah berita kita. Bukan hanya sales jual HP 10.004 sudah bang, 10.004 kita jual apa. Saya nggak meremehkan. Tetapi jangan kita hamba Tuhan mengecilkan panggilan ini. Terlalu mulia bagi saya menjadi hamba Tuhan. Dengan tugas-tugas tentang bagi anak Allah yang maha tinggi. Lawatan besar diikuti dengan penugasan besar dari Tuhan. Maria bersemangat, Maria bergairah. Mulanya Maria tidak percaya. Bagaimana mungkin hal itu terjadi? Oh, aku belum bersuami. Tapi Tuhan kemudian
kembali melawat Maria dan berkata, "Hei Ria, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Bukan kamu, tapi aku yang memungkinkan semuanya terjadi." Kalau memikirkan untuk ke Afrika lagi, memikirkan dan merencanakan untuk ke Afrika lagi, ke Amerika Latin. Wow, impossible. Aku udah beruang, aku udah punya uang. Ini sama dengan kita. Aku belum bersuami. Bagaimana mungkin itu terjadi? Wong, budgetku nggak ada. Bagaimana mungkin itu terjadi? Saya nggak punya uang untuk itu. Roh Kudus akan turun atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Akan menyertai engkau dalam pelayananmu. Maka benar-benar nothing is impossible dengan Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apabila Tuhan melawat, maka dia pasti menugaskan. Dan kalau dia menugaskan, dia pasti menyertai. Kalau dia menyertai, dia pasti memakai. Dan kalau dia memakai kita, dia pasti mempertahankan kita. Kita mengeluhkan lawatan Tuhan terus-menerus. Dalam bentuk apa? Berbicara khusus kepada kita. Tuhan berbicara khusus kepada kita. Jangan hanya bicara umum, hanya pengetahuan. Bahaya besar mahasiswa sekolah teologi ya. Melihat, mencermati, mengikuti, menerima pelajaran-pelajaran teologi APL, teologi APB, sistematika 1, 2, 3, dan seterusnya, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, hanya knowledge saja. Sampai dia menutup pintu untuk Tuhan berbicara. Mestinya terbuka. Memberi gairah khusus, kekuatan khusus, lawatan Tuhan, memberi gairah khusus, dan membukakan firman-Nya secara khusus kepada kita. Memberi petunjuk khusus pada hidup kita dan pelayanan kita. Ada guidance, Bapak Ibu. Penugasan yang teragung seperti hambanya Maria. Dia ini bukan cita-cita. Maria nggak punya persiapan. Maria dikunjungi malaikat bukan pokok doanya Maria, Tuhan kunjungi aku. Melainkan Maria beroleh kasih karunia. Saya ingin tekankan, teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, kita memerlukan kasih karunia Allah. Mari beroleh kasih karunia. This is the key. Ini kuncinya. Maria beroleh kasih karunia Allah. Dan saya pribadi sebagai hamba Tuhan, merindukan terus-menerus beroleh kasih karunia Allah. Beroleh lawatan Tuhan, lawatan firman Tuhan, petunjuk Tuhan, guidance tersendiri, dan juga special strength dari Tuhan. Bapak Ibu, tanda-tanda apakah yang boleh kita bisa recognize bahwa orang ini beroleh kasih karunia Allah? Seperti apa orang yang beroleh kasih karunia Allah? Supaya kita perlu mengidentifikasinya. Oh, ini orang beroleh kasih karunia. Seperti Maria beroleh kasih karunia Allah. Apa tanda-tandanya? Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas 1 ayat 38. Dari pernyataan Maria ini, kita menemukan tanda pertama, ada kesediaan, willingness. Ya, aku sedia Tuhan. Itu tanda-tanda orang yang mendapat lawatan Tuhan dan beroleh kasih karunia. Ada willingness. Ada kesediaan. Yes, Lord. Here I am, Lord. Send me. Aku mau, Tuhan. Aku sedia. Dan yang kedua, ada ketundukan, submission. Monggo Tuhan, jadilah padaku. Kalau tadi ada kesediaan. Sesungguhnya ini aku hambamu Tuhan. Willingness, aku rela. Ada kerelaan. Sesungguhnya aku ini hambamu, ada kerelaan. Lalu ada ketundukan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ada ketundukan. Dan di dalam ketundukan ini ada yang namanya ketaatan. Ya, ada ketaatan juga. Ada obedience. Jadi tanda-tanda orang yang beroleh kasih karunia sedia melakukan kehendak Tuhan. Tunduk pada Tuhan. Taat pada Tuhan. Mau diatur gitu loh. Khususnya dalam gereja.
dalam gereja atau dalam lembaga gerejawi, termasuk sekolah tinggi agama Kristen, Reform Remnant Internasional. Orang-orang yang penuh ketaatan, penuh kesediaan, penuh ketundukan, penuh ketaatan adalah orang-orang yang beroleh kasih karunia Allah. Maria sedia, Maria tunduk, Maria taat. Sedia, tunduk, taat adalah tanda-tanda orang beroleh kasih karunia Allah. Nggak membangkang. Seenaknya mengatur diri sendiri. Seenaknya saja mengikuti kehendak diri sendiri. Sudah ada aturan negara, aturan lembaga, aturan staf RRI. Seenaknya mengatur diri sendiri. Ini orang-orang yang ditandai tidak beroleh kasih karunia Allah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kesimpulan. Alasan jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bersuka cita, bersuka cita karena Tuhan. 1. Beroleh kasih karunia. 2. Menerima lawatan Tuhan. 3. Mengaminkan firman Tuhan bagi dirinya. 4. Didiami oleh Roh Kudus. Pada saat yang sama, dia menerima firman karena dia memiliki Roh Kudus. Dan dia menerima penugasan Tuhan. Serta mentaati penugasan Tuhan. Apa arti? Apa dasarnya? Apa alasannya? Memuliakan Tuhan dan bersuka cita. Yaitu beroleh kasih karunia. Tanpa beroleh kasih karunia, nobody magnify God. Tidak ada seorang pun yang memuliakan Tuhan. Tidak ada. Orang yang memuliakan Tuhan karena mengalami lawatan Tuhan. Dia dikunjungi Tuhan secara khusus. Ada firman Tuhan yang dia terima. Pada waktu dia dengar khotbah atau waktu dia bersolitude, bersaat teduh, membaca Alkitab, Tuhan berbicara jelas terang-terangan untuk kepada dia. Dan dia merasakan, ini lawatan Tuhan bagiku. Dan dia aminkan. Ya, dan dia ingat ini semua merupakan pekerjaan Roh Kudus yang mendiami dia, dwelling, bukan living, apalagi stay. Roh Kudus never stay in your heart. No, Roh Kudus never living in your heart, but dwelling in your life. Dan kita bersedia ditugaskan Tuhan. Jangan membantah. Bersedia, oke. Readiness dan obedience, mentaati penugasan Tuhan. Atau sebaliknya, ya, dengan kata lain, tidak ada satupun nyanyian himne bagi Allah, bagi Tuhan, kecuali bagi diri sendiri dan bagi sama. Kalau tidak beroleh kasih karunia Allah, tidak menerima lawatan Tuhan, tidak menerima firman, orang mau ngomong apa kalau nggak menerima firman? Orang mau menyanyi apa? Nyanyi lagu di gereja, nyanyi lagu orang lain, nyanyi lagu-lagu orang lain. Kita sendiri tidak punya lagu. Karena kenapa? Karena kita tidak beroleh firman. Dan kenapa? Karena kita tidak didiami oleh Al-Quran. We have no Holy Spirit in our heart, our life, our ministry, our family, our journey. We need the Holy Spirit. When we believe in Christ Jesus, at the same time, we receive the Holy Spirit. And kita menerima penugasan Tuhan. Maka Bapak Ibu, sukacita kita dalam Tuhan karena kita melakukan penugasan Tuhan. Tidak ada keluh kesah, nggak ada berbantah-bantah. Kenapa? Kita mengalami penugasan Tuhan. Kita menerima penugasan Tuhan. Dan hanya ada obedience, ketaatan. Itulah suka. Orang yang bersukacita karena orang itu mentaati penugasan Tuhan. Ya, dan orang seperti itulah yang memuliakan Tuhan. Mari kita rayakan Natal dan mengalami 6 poin kesimpulan ini. Mari jadikan ini highlight hidupmu. Terpujilah Allah Trinitas. Amin.